Konflik Poso 1998. Kerusuhan Poso atau Komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awal mula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pedagang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Persaingan antara pejabat pemerintah daerah mengenai posisi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa hal. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998 sampai tahun 2000. Kemudian berlanjut ke tahap yang kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000 dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni terjadi pada tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara keluarga pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga terjadi pada bulan Mei tahun 2000. Secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh pihak Muslim dan berlangsung sampai di bulan Juni tahun 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah desa Sitelembau yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Pada tanggal 20 Desember tahun 2000, deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikit mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap dan antar kriminal mulai menurun. Dan dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan, warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat, transmigran resmi, dan para imigran ekonomi, dan dari berbagai etnis, banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade. Pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso. Mereka izinkan mereka masuk di dalam toko, di dalam Ayapati untuk melempar-lempar toko dan sekitarnya. Dan